sementara kita lakukan langkah-langkah polisi lain pengetahuan sambil terus kita dalami. Kemudian kita akan mengejar mengidentifikasi yang mana tersangka utamanya. Bermula dari penggerebekan gudang beras milik PT Indo Beras Unggul atau PT IBU oleh Bareskrim Polri pada Kamis 20 Juli 2017 di kawasan Karangsambung, Bekasi, Jawa Barat. Penggerebekan dilakukan atas sejumlah kejanggalan, mulai dari dugaan pidana, kecurangan bisnis beras berupa pengoplosan dan penimbunan, hingga klaim kerugian negara mencapai ratusan triliun rupiah. Hasil temuan polisi, beras dengan merek Maknyus dan cap ayam jago ini dijual melampaui harga acuan yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp9.500 per kilogram. Polisi juga menuding PT IBU telah memanipulasi beras yang mereka produksi, yakni membeli beras subsidi Bulog lalu mengemas dan menjualnya sebagai beras jenis premium. Saya mengkomunikasikan bagaimana asal-usul dari beras yang ada di gudang yang ditemukan kemudian dioplos itu. Beliau memastikan itu bukan dari Bulog. Kalau bukan dari Bulog berarti bukan Rastra, tetapi kualifikasinya karena medium itulah kualifikasi untuk Rastra. Saat ini memang belum ada regulasi yang mengatur misalnya kalau ini pupuknya disubsidi, kalau ini benihnya disubsidi, maka berapa persen harus diserap oleh Bulog, berapa persen boleh dijual di pasar. Tiga Pilar Sejahtera Food selaku induk perseroan PT IBU menyangkal serangkaian tuduhan yang dialamatkan kepada perusahaannya. Bahwa PT Indo Beras Unggul tidak melakukan penimbunan. Secara industri adalah hal yang umum jika industri itu memiliki stok. Setahu kami, peraturan yang kami tahu saat ini yang berlaku adalah untuk periode 3 bulan. PT Indo Beras Unggul sendiri itu tidak pernah membeli beras subsidi yang dipergunakan untuk Rastra. Kami membeli gabah umum yang ada di pasaran melalui mekanisme pasar. Desas-desus soal Maknyus masih terus berhembus. Soal label SNI hingga kandungan gizi dalam kemasan menjadi kontroversi. Hal ini kemudian yang menjadi dasar penetapan Dirut PT IBU sebagai tersangka. Telah cukup alat bukti untuk mempersangkakan saudara PW atau saudara Trisnawan Widodo selaku Direktur Utama PT IBU yang ditetapkan sebagai tersangka yang patut diduga sangat bertanggung jawab terhadap beberapa praktek-praktek kecurangan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan-aturan yang ada. Apa yang sesungguhnya terjadi? Benarkah PT IBU terindikasi melakukan tindakan pidana atau hanya sekedar terseret dalam pusaran persaingan para juragan beras? Pemirsa, inilah Indonesia Lawyers Club dengan tema Maknyus Menuai Kasus. Kalau ke kota esok pagi, sampaikan salam rinduku, katakan padanya, pagi-pagi telah kembang, gabah-gabah seluas padang, roda giling berputar-putar, hati semua siang malam. Tapi bukan kami punya, tapi bukan kami punya, tapi bukan kami punya. Anak-anak ini telah pandai menyanyikan Gema Merdeka, nyanyi-nyanyi bersama-sama siang malam. Tapi bukan kami punya, tapi bukan kami punya, tapi bukan kami punya.
Kalau ke kota esok pagi, sampaikan salam rinduku, katakan padanya, padi-padi telah kembang, gabah-gabah seluas lahan, roda giling berputar-putar siang malam. Tapi bukan kami punya, tapi bukan kami punya, tapi bukan. Pak Muldoko ini gimana? Siang malam berputar-putar roda giling, padi-padi seluas padang, Pak Kwikianggi, Pak Rizal Ramli, roda giling, gabah-gabah seluas padang, tapi bukan kami punya. Suke tanpa Bapak-bapak, syair ini dibikin oleh RMP Sosro Kartono, kakaknya Raden Ajeng Kartini yang jarang dipublikasikan. Beliau mantan wartawan Perang Dunia, menguasai setidaknya 17 bahasa, dan pernah menjadi gurunya Soekarno. Sugih tanpa bondo, kaya tanpa harta, sakti tanpa mantra, langgeng tanpa susah, tanpa seneng, anteng-manteng, sugeng jeneng. Sugih tanpa bondo, digdoyo tanpa aji, terima mawi pasrah sepi pamrih tepi aji. Bagaimana kita menghadapi beras? Bagaimana kita menghadapi IKTP? Tanpa susah. Dan Desri, Dewi Padi itu telah diperebutkan. Sugih tanpa bondo, digdoyo tanpa aji, terima mawi pasrah sepi pamrih tepi aji. Langgeng tanpa susah, tanpa senang, anteng-manteng, sugeng jeneng. Kita bertemu kembali dalam diskusi yang paling populer di Republik ini, Indonesia Lawyers Club, dengan tema Maknyus Menuai Kasus. Sebelumnya aplaus dulu. Ini Sujiwo ini bikin cemburu semua laki-laki. Datang dari Deso sampai Jakarta, masa ngumpulin sekian banyak. Biasanya cuma dia bawa satu, sekarang berapa? 11. Sugio dan Eya Grimania dengan teater Rahvayana.
Selamat uang deso. Pemirsa, banyak yang berita yang beredar, dan akibatnya sebagian besar dari pemirsa kepingin diangkat malam ini. Kenapa enggak yang baru? Kenapa bukan kasus pidato Victor Leskodat? Kalau minggu lalu saya diprotes, kenapa bukan Maknyus? Takut ya? Bisa saya katakan di sini bahwa topik yang kita hadirkan bukan soal takut atau tidak takut, apalagi kalau bilang diintervensi, bukan gara-gara intervensi. Masalah yang kita hadirkan juga tergantung daripada narasumber, lengkap atau tidak lengkap narasumber. Kalau sebuah diskusi ternyata setelah narasumbernya kita kontak, sebagian tidak bisa hadir, dan kalau dilanjutkan juga akan sepihak, terpaksa topiknya kita ganti yang lain. Jadi kalau seperti kasus beras ini pekan lalu kita tunda karena PT Ibu sendiri yang punya masalah ketika itu mengatakan persoalannya sudah selesai, jadi tidak perlu lagi hadir di sini. Dan kalau yang punya masalah bilang sudah selesai, tentu kami lucu juga memaksa-maksakan yang selesai untuk hidup kembali. Ternyata tidak selesai, karena Selasa malam itu juga dirutnya PT Ibu menjadi terdakwa dan bahkan ditahan. Karena itu minggu ini kita tampilkan kembali Maknyus menuai kasus. Kasus beras ini yang bagi banyak orang tentu agak asing atau agak rumit, karena dan banyak sekali polemik di media sosial, bahkan media mainstream. Bahkan ada yang mengatakan terburu-buru lah dari Satgas. Ada juga pembelaan dari pihak PT Ibu sendiri. Karena itu kami ingin memperjelasnya kepada seluruh pemirsa. Sesungguhnya apa yang terjadi? Benarkah petani-petani kita di kampung dirugikan oleh perdagangan beras ini? Malam ini kita ingin dapat penjelasan. Saya minta diawali malam ini oleh Dirjen Hortikultura Kementan, Pak Sputnik ya, Pak Sputnik Sujono. Gimana cerita awalnya? Saya kira tentu berasal dari Kementan. Ya. Nggak ujuk-ujuk polisi langsung bergerak kalau tidak dilaporin oleh Kementerian Pertanian. Terima kasih Pak. Dan tentu saja selamat dulu untuk Satgas karena berhasil menstabilkan harga menjelang Lebaran yang lalu. Dan saya kira ini juga rencananya untuk kelanjutan itu tentunya. Silakan Pak. Terima kasih Pak Karni, Bapak Ibu yang saya hormati. Diawali tentunya dengan Undang-Undang 18 tahun 2012 tentang pangan, di mana pemerintah berkewajiban untuk melakukan stabilisasi pasokan dan harga pangan. Ini menjadi acuan kami di Kementerian Pertanian untuk sejak 2015 kita sudah membentuk namanya UPSUS, padi jagung kedelai, ada UPSUS bawang cabai dan siwap. Tentunya dengan berkembangnya pelaksanaan di lapangan, Pak Karni, kami ini sejak 2015 semua pejabat eselon 1-2 di Kementerian Pertanian itu ditempatkan, ditugaskan di daerah. Jadi lebih banyak di lapangan daripada di kantor. Dan tentu alhamdulillah ini membawa hasil. Produksi 2016 kita mencapai 79,1 juta ton untuk padi, kemudian jagung 23,2 juta ton, dan seterusnya bawang dan cabai juga meningkat. Alhamdulillah terbukti di Ramadan, Idul Fitri kita stabil. Artinya
pasokan tentunya menjadi perhatian pemerintah, dan stabilisasi dan keterjangkauan daripada harga itu juga harus kita ikutin. Pak Karni, untuk pemerintah dalam men-support tadi tentu sangat mendukung petani. Sekali lagi saya ingin pertegas, mendukung petani. Fasilitasi untuk budidaya kita berikan, ya, luar biasa. Artinya subsidi, kemudian ada subsidi input, ada subsidi harga. Kemudian fasilitasi infrastruktur, itu alat mesin pertanian sampai 180.000 unit, kemudian rehab jaringan 3 juta hektar dan seterusnya. Artinya semua kita fasilitasi, sampai dengan asuransi juga kita fasilitasi bagaimana petani agar tidak terjadi gagal, kemudian kalaupun gagal kita asuransikan. Jadi itu salah satu yang kami ingin sampaikan kepada Pak Karni, bahwa pemerintah Kementerian Pertanian begitu berupaya untuk bisa menjaga swasembada tadi, ya. Alhamdulillah, artinya padi, jagung, bawang dan cabai tidak kita impor. Namun yang menjadi menarik, ya, dalam perkembangan itu bahwa adanya disparitas harga. Ini yang menarik. Ya, di tingkat petani kita tahu bersama, mungkin harga untuk kita ada Impres 5 tahun 2015 itu ada batasan harga bawah, Pak. Itu artinya Impres 5 ini untuk menjaga jangan sampai petani juga rugi. Ya, jadi batas bawah, bukan berarti kalau harga di atas itu lebih bagus. Dan itu yang kita harapkan. Ya, jadi harga itu. Namun yang terjadi disparitas yang kita amati adalah harga di tingkat petani, kemudian penggilingan kecil, menengah, dengan penggilingan besar. Ini yang kami coba rekam dan kami analisis, ya. Di mana untuk petani ada 56 juta petani, itu dengan produksi kalau 46,1 juta, maka dia marginnya untuk di tingkat petani itu ada 65,7 triliun. Artinya rata-rata petani itu hanya dapat 1,2 juta. Sementara di tingkat middleman yang tadi di tingkat tatanan pedagang, konsumen, ya, pedagang di sana, itu dia mendapat margin per pelaku itu hanya sampai 330 juta setahun. Nah, ini ada disparitas harga dan ada juga kesenjangan tadi dari sisi pengelolaan usaha. Dan saya pelaku, ya, artinya testimoni saya pelaku. Di 2015 bulan Agustus saya ditugaskan oleh Pak Menteri Pertanian di Jawa Tengah untuk membantu Bulog mencari gabah. Ini menarik. Jadi artinya saya ditugaskan 1 bulan penuh, Pak, selaku dirjen, tapi saya ditugaskan mencari gabah. Dan memang ternyata di lapangan tidak mudah untuk mendapatkan harga dengan 3.700 ataupun karena kalau Bulog itu kan diikat dengan HPP, ya. Namun sekali lagi saya juga sudah minta kepada Bulog, dan memang rupanya ada juga fleksibilitas mereka di masing-masing region, ya, Kadifre itu, tapi tetap aja harga tidak bisa kompetitif dengan namanya penggilingan padi besar. Ini saya juga menerima surat. Maksudnya harga yang ditawarkan oleh Kementerian Pertanian lebih rendah dibanding. Jadi ketentuan, Pak, itu ketentuan Impres itu memang harganya 37 untuk gabah kering panen, 46 untuk kering giling, dan beras 73. Tapi itu batas bawah, Pak. Jangan disalahartikan bahwa harga bahkan bisa turun. Bahkan tahun ini Presiden juga mengeluarkan Perpres 20 untuk agar petani bisa dilindungi untuk yang kualitasnya di bawah, ya. Jadi artinya kadar air 26-30% pun bisa dibeli dengan harga itu. Itu salah satu artinya pemerintah sangat serius untuk bisa membantu petani, mengawal petani jangan sampai juga mengalami kerugian. Itu mungkin yang ingin kami sampaikan, Pak Karni. Ya, tapi kan yang terjadi atau tuduhan belakangan bahwa disparitas itu para pedagang atau PT Ibu ini membeli lebih mahal gitu. Nah, ini yang harus Pak Karni, Bapak Ibu yang saya hormati, yang harus kita cermati memang. Jadi saya ngalami, ya, 1 bulan saya di Jawa Tengah itu, dan saya pelaku benar mencari, Bulog tidak akan dapat di sawah karena selalu harga di bawah. Bayangkan penggilingan padi kecil atau menengah yang hampir 180.000, ya, 1, 2, 3 unit penggilingan, itu data 2016 yang saya dapat. Itu tidak bisa. Bahkan ini ada surat misalnya, bukan dari Jawa misalnya,
bahwa banyak penggilingan kecil yang baik Jawa Barat, Jawa Tengah juga yang tidak bisa dapat nggak bisa, supply, ya? nggak bisa Pak, karena tetap harganya nggak bisa menandingi PT Ibu lah misalnya. Ya. Jadi kalau PT Ibu dia bisa beli 4.000, 4.500 ya, karena kalau kemudian yang kecil-kecil kan kapasitas kemampuan jualnya juga paling tinggi 9.000 hasil penggilingannya. Tapi kalau PT Ibu kan bisa 20, 23.000 misalnya yang ayam jago dan sebagainya. Ini menarik Pak. Dan ini saya pikir sesaat memang kami bahagia ya. Artinya kalau petani dengan dibeli dengan harga mahal, alhamdulillah ya. Memang kami terus terang namanya penggilingan kecil, menengah, kemudian petani dan konsumen menjadi perhatian kami Pak Karni. Jadi ini yang harus kita jaga benar, jangan sampai juga penggilingan ini yang saya juga terima surat ini. Ya, ini surat dari daerah yang menyatakan mereka juga tidak bisa kompetisi dan tentu ada potensi untuk gulung tikar. Ya, ini yang kita berharap kemudian menjadi bahan diskusi kami dan tentunya harus ada langkah-langkah pemerintah hadir di sini dalam rangka mewujudkan tadi yang harga yang berkeadilan atau delta margin yang berkeadilan antara petani, pedagang maupun konsumen yang juga harga yang terjangkau. Itu Pak. Tapi tidak hanya itu, toh kecurigaan awalnya itu mereka juga dicurigai oleh Kementerian Pertanian soal pengoplosan dari beras mereka. Itu masuk ranah hukum lah. Saya tidak sampai ke sana. Artinya saya pikir masalah pengoplosan, ada istilah racikan. Tapi pemahaman tentang pengoplosan tentu ini kembali lagi terkait dengan masalah Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pak Karni. Jadi kita harus cermat benar bahwa kalau ngoplos ya, pengoplosan mencampur antara beras kualitas yang jelek sekali dicampur dengan beras baik dengan muatan untuk mencari keuntungan ya, sepanjang itu juga itu sebenarnya nggak dibenarkan gitu ya. Jadi beda Pak, ngoplos dengan racikan. Kalau racikan sesama masih kualitas yang baik untuk mendapat tingkat kepulenan dan sebagainya gitu. Itu ada memang yang dilakukan. Tapi kalau oplos yang katakanlah kualitas rendah dengan harga 4.000, 5.000 dicampur dengan kualitas yang baik, tapi kemudian dijual dengan harga tinggi. Satu, pemahamannya seperti itu Pak Karni. Itu bahan itu masuknya tentu dari Kementerian Pertanian juga kan kepada Satgas atau Mabes Polri. Bahwa ada terjadi pengoplosan tadi. Saya pikir tidak demikian Pak Karni. Jadi kami sangat paham cara kerja kepolisian karena sejak diterbentuknya Satgas Pangan itu mereka pun sudah memantau semua. Ya, tidak hanya bawang putih, tidak hanya cabai rawit. Ya, saya merasakan Pak bagaimana pedasnya cabai rawit sejak Januari sampai Maret. Itu kalau juga nggak turun Satgas, saya pikir saya juga kita kewalahan, padahal di ujung-ujungnya ada pemufakatan untuk menaikkan harga cabai rawit Pak. Ini alhamdulillah ternyata dapat permasalahannya, kemudian ya kita bisa nikmati, masyarakat bisa menikmati dengan pada saat Ramadan kemarin harga bisa kita jaga. Karena terus terang Pak Karni dengan UPSUS tadi ya, kami ini terus terang Pak lebih banyak di daerah dan tidak kenal hari tanggal merah Pak. Ya, terus terang saya merasakan benar. Jadi artinya semua eselon 1, eselon 2 itu kita kejar terus untuk mengawal di tingkat lapangan Pak. Jadi artinya pasokan yang menjadi jaminan kami ya. Tugas kami adalah menjaga pasokan. Apakah yang melakukan praktek ini hanya PT Ibu atau ada beberapa yang lain? Saya pikir nanti mungkin dari pihak Satgas lah, Satgas Pangan yang punya, karena mereka punya intelijen, punya intelkam yang untuk melakukan penyelidikan dan sebagainya. Tapi yang jelas kalau kami menjaga bagaimana suplai pasokan, kemudian bagaimana juga kita memperkuat petani, penggilingan kecil menengah tadi yang cukup besar, hampir 180.000 itu, kemudian konsumen juga bisa terjangkau. Saya tidak mau masuk karena itu menjadi ranahnya Satgas. Sudah ada pembagian tugas Pak. Ya. Ya. Tapi apalagi yang yang bagi kementerian ini mencurigakan, ini merugikan rakyat atau merugikan pengusaha-pengusaha penggilingan yang kecil, apalagi di luar soal disparitas harga tadi.
Saya pikir itu mungkin artinya yang terjadi kemudian di tingkat lapangan itu terjadi kompetitif masalah persaingan tadi, Pak. Ini yang terus terang memang saya ngalami, Pak. Jadi bukan saya mendengar, tidak. Saya langsung pelaku yang ditugaskan untuk mencari. Begitu saya datang hari ini, saya panggil kepala dinas, panggil petugas penyuluh, Dek, besok ini dibeli Bulog ya. Oh siap Pak, sudah dibeli sama perusahaan penggilingan besar dan sebagainya. Harga selalu di atas. Saya minta kepada direktur di Bulog Pusat Pengadaan, tolong di Jawa Tengah naikkan harga, kita naikkan jadi 4.000 dari 37. Mereka naik juga menjadi 42 sampai 45. Jadi artinya bagi kami ya tidak masalah, memang petani menikmati harga itu. Tapi bagi Bulog, karena begini, ini berbahaya kalau kita ingin Bulog ini menjadi buffer stock benar, penyangga, stabilisasi pasokan dan pengendali harga. Ini kalau Bulog terus kemudian tidak seksi dan tidak lincah seperti tadi, mereka memang terus terang aja tentu dibatasi dengan aturan-aturan yang ada, Pak Karni. Walaupun tadi saya bilang ada fleksibilitas, seperti sekarang juga ada fleksibilitas 10% misalnya mereka untuk membeli. Tapi kembali lagi, namanya kompetitif lapangan itu yang tidak bisa kita. Itu yang berat. Dan itu sesaat bahaya untuk jangka panjang. Dan buktinya saya dapat pengaduan dari daerah, mereka pada gulung tikar semua penggiling piring kecil karena nggak mampu untuk bersaing. Ya bisa mengerti kalau pemerintah gerah juga dengan praktek semacam itu karena pengusaha-pengusaha kecil akan dimatikan. Ya. Tapi kalau tuduhannya lainnya, misalnya tentang kandungan gizi, sertifikat SNI, dan kemudian juga ada label yang dipasang di bungkusnya Maknyus, itu apa dalam pengawasan kementerian juga? Kami hanya registrasi saja, Pak. Jadi saya pikir kembali lagi itu nanti ada yang kompeten adalah masalah untuk pelindungan konsumen. Jadi ada Undang-Undang 899 itu masalah di mana konsumen, jadi artinya harus ada kebenaran informasi jelas, jujur mengenai kondisi dan jaminan. Saya kalau dia dalam bentuk label, dalam bentuk kemasan kemudian sudah ada sudah tertera label di situ, konsekuensinya dia harus penuhi ketentuan itu sesuai dengan Undang-Undang 899 itu. Dan tentunya ada PP juga yang mengatur, PP 5999. Jadi artinya yang susah kita di pasar, Pak Karni, kalau dia dijual dalam bentuk ember. Ini harga 9.000, ini harga 6.000, ini harga 7.000 dan terus terusnya. Ini tidak bisa dia dibilang kemudian melakukan penipuan konsumen karena dia tidak katakan bahwa ini kadar karbohidratnya sekian, kadar lemaknya sekian dan seterusnya. Dia tidak memberikan penjelasan itu. Sepanjang itu tidak diberikan, itu menjadi pilihan konsumen mau membeli beras yang harga 5.000, mau beli. Tapi kalau begitu beras sudah dalam bentuk kemasan dan ada label, itu konsekuensinya dia harus jujur dalam menjelaskan. Itu saya kembali itu ranahnya tadi. Ya, pelindungan konsumen. Kementerian nggak perlu ngawasin soal ini kan? Ya sudah ada pembagian tugas, kita perkuat di hulu aja, Pak. Suplai produksi itu menjadi prioritas kami, Pak. Baik, sekarang saya mau pindah ke Brigjen Agung. Selamat malam Bang Ardi. Udah bisa, Pak? Oke. Mungkin pertanyaannya sama dengan yang tadi Pak Agung. Ya. Pak Agung bisa menjelaskan, ada tadi yang nggak terjawab, ada yang terjawab, tapi mungkin Pak Agung masih mau nambahkan. Ya. Soal disparitas harga akan terjawab, soal oplosan berkawanan beliau, soal sertifikat labelisasi segala itu bukan. Ya. Tapi kan tuduhan dari pidananya di sana sekarang. Ya, terima kasih Pak Karni. Para pemirsa TV One yang berbahagia, saya ingin mungkin juga meluruskan hal-hal yang selama ini menjadi polemik tentang apa yang sedang kami tangani. Kami akan fokus dalam penanganan kasusnya karena kami yang menangani penyidikannya. Kami ingin sampaikan bahwa tentunya kita bekerja dengan profesional, dengan mengacu pada aturan dan hukum yang berlaku bagi kami, baik itu hukum acaranya maupun hukum
tindak pidana mana yang akan kita persangkakan dalam hal ini terkait dengan kasus ini. Saya ingin pertama ingin saya sampaikan bahwa dalam setiap proses penyidikan akan selalu diawali dengan proses penyelidikan. Penyelidikan kita ingin saya sampaikan di sini untuk supaya kita lebih tahu latar belakang apa penyidik kemudian menyidik kasus PT Ibu ini. Bahwa akhir tahun yang lalu kita sudah tangani terkait dengan penyalahgunaan cadangan beras pemerintah yang kemudian sudah berproses di pengadilan dan sudah ada vonisnya. Kita melihat bahwa dari sana kita sebenarnya sudah mengetahui bagaimana dinamika perberasan yang menyimpang itu apa saja di lapangan. Bahwa beras cadangan pemerintah adalah sesuatu yang harus disiapkan oleh pemerintah dalam hal ini untuk kegiatan-kegiatan operasi pasar atau untuk bantuan-bantuan bencana. Tapi saat itu kita tahu itu kemudian keluar, kemudian dioplos, kemudian dijual dengan harga yang mahal. Itu kemudian kita sudah bisa konstruksikan dalam konteks korupsi. Kita kemudian tak pahami bahwa kita terus mengumpulkan fakta-fakta itu dan mengidentifikasi karena kita selalu bisa memisahkan kategorisasi dari apa itu informasi, apa itu data dan apa itu fakta. Dan kita kumpulkan dari manapun datangnya. Artinya bahwa kita tidak menutup tentang informasi ini. Penyelidikan adalah ingin menemukan satu peristiwa. Dan peristiwa itu kita temukan apa disebut dengan kecurangan, praktek kecurangan. Praktek kecurangan ini tentunya didukung dari fakta-fakta yang kita temukan. Baik itu penjelasan dari para saksi yang kita interview maupun fakta-fakta dokumen dan fakta-fakta yang lain. Ketika peristiwa itu kita sudah temukan, kemudian tentunya kita akan menetapkan satu proses apa sebenarnya proses penyidikan. Penyidikan yang kita lakukan adalah penyidikan untuk menemukan bukti-bukti karena esensi dari penyidikan adalah tindakan penyidik untuk mengumpulkan bukti. Dengan bukti itu nanti kita menetapkan tersangka sehingga membuat terang suatu perkara. Tahap pengumpulan bukti itu kita kumpulkan sehingga kalau waktu itu kita datang ke PT Ibu malam-malam itu dalam tahap pengumpulan bukti. Bukti untuk apa? Dalam proses penyidikan yang kita temukan bahwa apa yang kita kemudian sudah klarifikasi dari informasi fakta-fakta dan data dan fakta-fakta itu termasuk dalam hal ini adalah uji laboratorium menemukan fakta bahwa ada satu proses industri beras yang kemudian saya katakan dalam persangkaan saya adalah praktek kecurangan. Disitulah kemudian kita berproses dalam penyidikannya dan kemudian kita menetapkan tersangka minggu yang lalu. Tentunya ini kita kembali bahwa penetapan tersangka pun harus kami uji karena beberapa kali ditanya kapan tersangka akan ditetapkan ketika proses berlangsung. Saya katakan kita akan uji, kita akan verifikasi semua fakta yang kita temukan dalam mekanisme gelar. Dan dalam gelar kita memutuskan, karena gelar tidak hanya penyidik, dari pengawas juga ada, dari divisi hukum juga ada, semuanya melihat fakta yang kita temukan dan kemudian sepakat bahwa kita menetapkan tersangka. Maka kemudian kita tetapkan saudara TW sebagai tersangka dan kemudian sekarang kita sedang proses untuk pemberkasannya. Ini yang sedang kita kerjakan saat ini, lalu kita kemudian perlu meluruskan hal-hal yang kemudian tadi muncul beras oplosan, kemudian subsidi dan lain sebagainya menjadi sepertinya bias. Kita dari awal satu proses penyidikan tidak pernah berubah persangkaannya. Dan itu harus saya garis bawahi karena kemudian dari awal kita harus paham bahwa yang sedang kita sidik adalah praktek kecurangan. Kecurangan kepada siapa? Kecurangan kepada konsumen salah satu dan pihak lain. Dan kita temukan fakta itu.
Ada di mana faktanya itu, sebagaimana tadi sudah dijelaskan sedikit, kami juga ingin menambahkan faktanya. Yang paling utama adalah bagaimana produsen satu barang itu adalah berjanji kepada konsumennya yang diletakkan dalam label. Label itulah janji. Janji kepada konsumen yang akan membeli. Dan cara melabel, cara menuliskan itu sudah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, ketentuan tentang SNI, Undang-Undang tentang pangan. Kita harus bisa melihat di sini bahwa yang pertama yang ingin saya garis bawahi, bahwa beras itu adalah pangan segar. Ini penggolongannya dulu. Kalau beras itu sebagai pangan segar, maka cara melabelnya seperti apa? Itu diatur. Itu harus dengan apa disebut komposisi. Beras itu bukan makanan olahan. Sehingga bukan angka kecukupan gizi label yang ditetapkan di kantong beras itu. Ini hal yang saya rasa penting untuk supaya kita paham bahwa apa yang kemudian kita temukan adalah hal-hal yang kemudian praktek-praktek perbuatan curang kepada siapa? Kepada konsumen. Karena kemudian materi, isi, dan apa yang kemudian kita dalam menjadi materi penyidikan kami menemukan bukti-bukti itu semua. Sehingga kalau hari ini kita sudah meriksa 26 saksi, 12-13 ahli bahkan untuk menguatkan ini semua, saya melihat bahwa ini adalah murni satu kejahatan yang tentunya harus dipertanggungjawabkan. Maka tadi proses penetapan tersangka sudah kita laksanakan dan saya harap kita bisa memahami bahwa proses ini tentunya akan bermuara di pengadilan dan di sanalah kita akan menguji sekali lagi kebenaran fakta-fakta yang kami kumpulkan. Jadi dari awal sebenarnya Mabes Polri sudah melihat kecurangan dalam pelabelan ataupun dalam mendistribusikan ke konsumen tadi. Kan kesannya dari media sosial, dari debat yang ada, seolah-olah tuduhan itu pindah-pindah dari oplos, gak ketemu, pindah ke disparitas, gak ketemu, pindah lagi ke sini. Tidak bisa, karena dari awal persangkaan itu akan diurut dari fakta yang kita temukan dari proses penyelidikan. Sehingga kita keluar surat perintah penyidikan, pasalnya pasti itu dan akan selesai sampai nanti kami serahkan ke kejaksaan berkas itu dengan pasal yang sama. Di label itu apa yang tidak sesuai dengan isi? Ya, yang pertama kalau kita bicara SNI memangnya ya, saya sedikit saja karena saya ini menjadi materi penyidikan, saya rasa nanti lebih tepat di pengadilan. Tapi saya ingin sedikit sampaikan bahwa SNI di produk kemasan seperti ini sifatnya sukarela, betul, sukarela. Boleh ada, boleh enggak? Boleh ada. Tapi kalau sudah memasang, menuliskan dalam SNI 6128/2008 itu ada konsekuensinya, Pak. Ada setidaknya 8 komponen harus tertulis dari kemasan itu. Tapi kita lihat ada yang tidak tertulis, yaitu tentang mutu. Mutu dari barang itu apa? Baku mutunya seperti apa? Dan kita kemudian tahu bahwa kalau SNI 6128/2008 harusnya mutunya nomor 1. Mutu 1. Tapi kita lihat bahwa hasil penyidikan kita tidak seperti itu. Itulah yang saya rasa perlu kita pahami bahwa apa yang kemudian ada dalam kemasan itu tidak sesuai. Barang yang ada dalam kemasan itu tidak sesuai dengan apa yang ditulis dalam labelnya. Ada nggak pedagang besar seperti PT Ibu ini yang juga melakukan praktek yang sama? Serasa kita menemukan fakta yang ini di PT Ibu, yang lain tentunya menjadi perlu pengujian kalau kita menemukan. Tapi sekarang saya sedang menyidik kasus PT Ibu. Baik, Jenderal Agung. Jadi awalnya memang ada kecurigaan dan Departemen Pertanian tadi lebih curiga lagi karena dibeli dengan harga yang sangat mahal sehingga penggilingan lain apalagi yang kecil-kecil bisa gulung tikar, kira-kira begitu kata beliau. Dan mungkin berlaku di sini untuk Kementerian Pertanian juga
kecurigaan dari seorang mafia Amerika, Charlie Luciano, yang mengatakan di balik keuntungan yang besar pasti ada kejahatan. Kata Charlie Luciano, bukan kata saya loh. Tapi ini mungkin dasar dari kecurigaan ini. Kita rehat sejenak.